Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Kalau kakak sehat nih, kakak masih bisa lihat matahari, dengar burung berkicauan. Nah, adik-adik pasti sehat ya, karena bisa nonton video ini nih. Nah, kita mau ibadah pagi hari ini adik-adik. Nah, tentunya dipandu sama Kak Putri dong ya. Kalau minggu kemarin sama Kak Cleo, sekarang sama Kak Putri gitu. Kita kan bergantian, MC-nya pastinya keren-keren dong ya. Kalau nggak keren, pasti ibadahnya boring lah ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu nih. Siapa ya yang akan pimpin doa? Enggak kok, tenang aja, bukan orang yang kemarin, bukan. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ina. Ayo silakan Kak. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa adik-adik. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti sekolah minggu secara daring. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai agar daring pada hari ini, pada hari Minggu ini, Engkau sertai dan Engkau beri kelancaran. Dan Engkau juga sertai kami anak-anak-Mu selalu, agar selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Kak Ina. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Seperti biasanya, kita harus refresh dulu nih ya adik-adik. Sebelum mulai, masa kalian mulai ibadahnya gini nih? Pasti boring banget. Masa gitu? Kan gak boleh. Kita harus recharge tenaga kita. Abis bangun tidur, udah sarapan, udah mandi. Nah, kita harus puji nama Tuhan dulu sebelum mulai. Ya, dengan semangat, mari kita puji nama Tuhan. Berdiri dan jangan lupa putar. Adik-adik semua, Bu Susi tetap punya teman di dalam memuji Tuhan hari ini, yaitu siapa dia? Daniel. Oke. Halo teman-teman. Iya, tetap semangat. Tetap semangat. Ayo. Mengikuti sekolah minggu online. Oke. Selamat beribadah hari ini. Ayo. Terima kasih seribu ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Hati manusia andai mencoba, terima kasih. Setiap waktu di hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih
seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Wait. Kalau tadi masih lihat nih, masih denger juga. Kok kalian nggak semangat nyanyinya? Nggak berdiri lagi tuh, masih ada yang nggak berdiri. Ayo semangat, kita harus bangkit berdiri, nyanyi yang keras. Kalau perlu tetangganya dengar, tapi jangan bikin keributan. Ajak mama papa, ajak kakak, ajak siapapun yang ada di rumah ya adik-adik, biar untuk memuji Tuhan kita lebih semangat lagi. Yuk puter. Kakak dengar kalian sangat antusias, tepuk tangannya banyak. Nah, kalian boleh duduk nih adik-adik, duduk ya. Kalau kalian dari tadi berdiri, silakan sekarang boleh duduk ya. Oke, sebelum kita mau masuk ke sesi firman, sebelum kita membaca, mendengar, dan membuka firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang antusias berdoa? Suka banget ya berdoa? Nah, yuk. Mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kembali kami hadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Engkau telah pimpin dan sertai kami semua Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga sungguh bersyukur Kau telah pimpin kebaktian ini dari awal sampai pertengahan ini. Engkau pimpin dengan baik Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong buka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu yang disampaikan dari guru sekolah minggu kami Bapa. Tolong Bapa, anak-anak-Mu jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat yang akan membuyarkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa Bapa, agar anak-anak bisa mengerti firman-Mu dan menjalankan dalam kehidupannya setiap hari Bapa. Mampukan mereka semuanya Bapa. Bapa, doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Komik Alkitab Anak dengan judul Panglima Naaman Sembuh diambil dari sumber Alkitab Perjanjian Lama di Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya, membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor.
Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar Panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya. Tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Ayat hafalan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Halo adik-adik, Kak Putri lagi. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah lihat sedikit, yaitu tadi sebentar banget tentang cerita Naaman. Cerita singkat Naaman. Udah sering kita dengar kalau Naaman itu punya sakit apa? Bener banget, sakit kusta. Kusta itu kayak adik-adik punya cacar air, tapi lebih besar-besar gitu di tangan-tangannya, di muka-mukanya. Terus karena dia panglima tahu kan ya adik-adik, panglima tuh yang mimpin perang itu ya adik-adik. Dia gagah perkasa, menang terus, dan dia tuh jarang kalah, bahkan hampir nggak pernah kalah adik-adik. Nah adik-adik, ini tuh cerita Naaman dimana dia itu kebingungan karena gimana bisa menyembuhkan sakit kusta. Orang zaman dahulu kalau sakit kusta itu diasingkan ke gua, padahal Naaman kan panglima gitu. Nah pelayan istrinya Naaman itu punya kenalan atau kayak dekat sama seorang yang namanya Nabi Elisa. Nah Nabi Elisa itu katanya dipakai Tuhan, dia bisa menyembuhkan orang, mungkin bisa juga menyelesaikan masalahnya si Naaman itu. Akhirnya nih tadi adik, Naaman banyak bawa emas, perak, semua kekayaan yang dia punya tuh dibawa sama prajurit-prajuritnya nih. Jalan menemui si Elisa. Nah pas ketemu Elisa, nih contoh ya, tok, permisi Elisa gitu ya. Yang keluar pelayannya Elisa. Kenapa? Elisanya tuh nggak mau keluar adik-adik. Jadi yang keluar itu, yang menemui Naaman itu adalah pelayannya. Nah terus habis itu Naaman itu disuruh sama pelayannya itu, utusannya si Elisa, buat mandi di sungai Yordan sebanyak berapa ayo? Berapa? Kak tunggu ya, berapa kali ayo? Bener, 7 angkanya gimana? 7 nih, 7 gitu ya. Nah 7 kali adik-adik, 7 kali mandi di sungai Yordan. Naaman sempat mikir nih, kan ada sungai lebih baik, ada yang lebih mewah, ada yang lebih segar dari sungai Yordan. Tapi kenapa sih sungai Yordan? Nah dia itu sempat bingung kayak gitu. Tapi pelayannya bilang gini nih, udah kamu turutin Elisa aja mandi di sungai Yordan. Akhirnya dia mandi di sungai Yordan adik-adik. Berapa kali ayo? Bener, 7 angkanya gimana? 7 nih, 7 gitu ya. Nah 7 kali adik-adik, 7 kali mandi di sungai Yordan. Naaman sempat mikir nih, kan ada sungai lebih baik, ada yang lebih mewah, ada yang lebih segar dari sungai Yordan. Tapi kenapa sih sungai Yordan? Nah dia itu sempat bingung kayak gitu. Tapi pelayannya bilang gini nih, udah kamu turutin Elisa aja mandi di sungai Yordan. Akhirnya dia mandi di sungai Yordan adik-adik selama 7 kali. Naaman itu sama mandi itu kayak, ini beneran sembuh gak gitu. Terus akhirnya karena dia percaya Elisa itu orang yang dipakai Tuhan, akhirnya dia percaya nih 7 kali di mandi di situ. Yang ke-7 dia sembuh adik-adik, amazing. Dia melihat sekujur tubuhnya, kustaku sudah hilang. Senang banget tuh dia. Akhirnya dia balik ke tempat Elisa dan ngasih emas perak yang dia bawa tadi, kekayaannya dia itu. Karena saking bersyukurnya dia bisa sembuh, mau dikasih ke situ. Elisanya menolak karena dia cuman hamba Tuhan, yang menyembuhkan Naaman itu Tuhan. Nah akhirnya
Naaman menyembah Tuhan. Begitu adik-adik ceritanya tadi. Nah, poin-poin yang bisa kita ambil, kita buka Alkitab dulu ya. Alkitab nih. Ada ayat hafalannya adik-adik. Dari Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan mereka kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Oke, adik-adik, tetap percaya sama Tuhan. Kalau kamu lagi sakit, kamu lagi kurang enak badan, kalau mama papa bilang ke dokter, kamu harus mau makan, karena salah satu perantara yang Tuhan gunakan buat menyembuhkan kamu itu obat yang dikasih dokter. Kamu harus mau makan, terus minum obatnya, istirahat yang cukup. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh dulu deh. Kayak misal, kalau aku malam ini gak belajar, besok nilai aku turun dong. Kamu jangan mikir kayak gitu. Jadi harus benar-benar sehat dulu, baru kalian belajar. Gitu ya adik-adik. Kuncinya adalah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Sip. Sudah dengarkan firman? Yuk, siapa yang sudah dengar firman? Firmannya tadi apa? Yuk, buat yang bisa tulis di komentar inti firmannya apa. Kalau komentarnya dinonaktifkan, bisa chat Kak Putri kali ya. Nanti akan dapat hadiah spesial dari sekolah minggu. Nah, apa tuh? Nah, makanya kirim. Yang bisa meringkas itu tadi, terlebih lagi nih, mengerjakan aktivitas absen. Hadiahnya banyak. Tapi karena kita lagi PPKM, nanti kirimnya bentaran lah ya. Oke, kita mau bangkit berdiri lagi adik-adik. Habis firman. Karena sebelum firman kita sudah pujikan nama Tuhan. Sekarang kita puji nama Tuhan lagi yuk. Berdiri. Semangat. Putar. Adik-adik, hari ini ada teman kita loh yang mau nyanyi sendirian loh ya. Mungkin yang lainnya nanti bisa ngikuti. masih stay di sini. Sip. Kok satu? Dua deh, dua jempol nih ya. Sip banget. Sekarang kalian duduk dulu. Duduk. Sudah duduk, kita mau simak, mau dengarkan sebuah aktivitas. Aktivitas apa ya aktivitasnya? Nah,
buat yang penasaran, kita lihat di video berikutnya. Geser. Hai adik-adik, lanjut ke aktivitas ya. Kakak mulai dari aktivitasnya adik-adik yang Immanuel. Adik-adik Immanuel bisa dibantu mamahnya ya, atau papahnya, kakaknya juga bisa. Nah, adik-adik alat dan bahan yang kita butuhkan adalah nih, kakak nanti akan kirim gambarnya ya, gambar Naaman nih. Ini yang waktu sakit dan ini sudah sembuh. Nah, yang kedua adalah ini, tusuk gigi atau sedotan bisa ya. Nah, satu aja adik-adik. Terus abis itu kalian juga butuh solasi bolak-balik nih yang warna putih ya. Terus, nah jangan lupa nih gelas plastik ya adik-adik. Gelas plastik boleh, gelas kertas juga boleh. Yang sudah dikasih lubang di bawahnya. Untuk lubang di bawahnya kalian bisa minta tolong mama papa ya. Nah adik-adik terakhir banget ini. Adik-adik juga bisa pakai cat air buat menghias ya. Cat air atau krayon mungkin, atau adik-adik bisa gambar gitu ya, supaya tempatnya ini yang tadi itu yang mulanya polos bisa jadi lebih menarik adik-adik. Yuk langsung aja simak cara bikinnya. Nah kita mau bikin sekarang yuk. Alat bahannya sudah disiapkan lah ya. Nah adik-adik pertama ini nih, ini kalian masuk dulu nih, atau kalian hias dulu juga boleh. Kakak hiasnya di bagian akhir aja nih. Nah ini tusuk giginya sudah masuk ya. Tusuk gigi, sorry kakak tadi bilangnya tusuk gigi. Tusuk sate atau sedotan. Nah masuk ini nih. Oke udah. Nah pertahanin ya, soalnya nanti kalau dikeluarin nggak bisa nih, nggak bisa ya. Atau juga nggak bisa tuh, karena nanti kita kasih gambar. Nah ini ada gambar Naaman 2 tadi ya. Nih. Nah, yang bagian sembuh kalian kasih solasi bolak-balik di sini nih. Kayak gini ya. Nih pakai ini. Terus kalian tempelin nih di sini. Tempelin jadinya kayak gini nih. Bisa kelihatan ya? Nih kayak gini. Oke, lanjut ke yang sakit kusta. Tempel juga. And finally jadi kayak gini adik-adik. Nah sebenarnya ini wadahnya kakak kurang besar ya. Nanti kalian bikin wadahnya yang besar biar Naamannya ini tenggelam, ketutup gini ya. Nah oke. Nih cara mainnya gini nih. Nih keluarin dulu Naamannya kayak gini. 1. Tadi masuk ini berapa kali? 7. Bener-bener. Ya lagi lah ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, waktu kalian ngangkat keluar, kalian balik nih. Nih kan gambarnya gini kan. Nah, gambarnya dibalik. Bah, Naaman sudah sembuh. Iya, kakak ini nggak ngewarnain ya. Nih, adik-adik nanti boleh warnain kok. Pokoknya yang kreatif, paling kreatif nanti kakak kasih jempol 10 deh. 10 ya. Tapi di video juga nih, videonya caranya ini nih, kayak kakak tadi. 1 2 3 4 5 6 7. Angkat, puter, angkat, ya Naaman sembuh gitu ya. Nah ininya juga boleh dicat ya adik-adik, atau dihias. Nah oke, lanjut ke aktivitas yang Bethlehem dan Kanaan. Untuk aktivitas Bethlehem, kakak cuman kasih simple aja nih adik-adik. Adik-adik nih print ya, ngeprint, atau kalau nggak ngeprint adik-adik bisa tulis di kertas dan dihias. Kakak dari tadi nyuruh hias mulu ya, gak apa-apa. Kalian harus jadi anak-anak yang kreatif. Nih, ayatnya dari mana kak? Yeremia 33 ayat 6a, ayat hafalan kita tadi adik-adik. Jadi, Yeremia 33 ayat 6a, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kayak gini nih, kayak yang di Pinka Putri, nanti di foto nih. Tring, gitu, foto. Terus nanti kasih nama Putri dari Bethlehem gitu ya. Cheers, gitu. Nanti kakak kasih jempol 15, oke? Oke, kita lanjut yang ke Kanaan. Kalau kecepatan adik-adik bisa ulang lagi ya. Nah, untuk aktivitas Kanaan, kakak cuma minta
simple juga nih. Pasti adik-adik sudah menyimak cerita dan ulasan dari Kak Putri tadi. Adik-adik tinggal menjawab question, some question ya adik-adik. Ada 5 doang. Ih, kecil dong 5 doang. Kalau di sekolah soalnya 20, 30, 40. Ini 5 doang. Dan adik-adik cuma perlu jawab di grup aja ya. Adik-adik jawab di grup, atau untuk yang nggak gabung grup Warta, kalian bisa jawab di komentar. Nah, kalau komentarnya dinaktifkan gimana Kak? WA Kak Putri aja ya. WA Kak Putri nanti akan Kak Putri cantumkan WhatsApp-nya Kak Putri di bawah ya. Nih, dikit banget ini. Wah, badai banget dong. Nah, aktivitas kalaan nanti akan Kakak kasih fotonya juga kok di video ini. Siapakah yang mandi di Sungai Yordan? Ayo, siapa? Depan-depannya N. Mengapa ia mandi di Sungai Yordan? Karena dia gitu. Yang ketiga, siapakah yang menyuruh Naaman untuk mandi di Sungai Yordan? Siapa? Berapa kali Naaman mencelupkan dirinya ke Sungai Yordan? Berapa ayo? Berapa? Tadi gitu ya. Terus dan yang kelima, siapakah Naaman? Nah, easy banget. Kalian pasti bisa ngerjain dong ya. Yuk, semangat kerjakan aktivitasnya. Jangan lupa dikirim ke grup. Buat yang kanaan, kakak kasih jempol 20. Dadah. Tiba di akhir dan ujung kebaktian ini, karena kita sudah mulai dengan berdoa, kita akan mengakhiri lagi dengan berdoa. Pinter. Nah, siapa ya yang akan memimpinnya? Bukan Kak Ina lagi. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Felis. Ayo silakan Kak Felis, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kegiatan sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kami ingin melanjutkan kegiatan kami selanjutnya di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong lindungi dan berkatilah kegiatan pada hari ini hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Boom! Sudah mau pisah lagi sama Kak Putri dan guru-guru yang lainnya. Kita mau berpisah lagi adik-adik. Tapi jangan khawatir. Besok minggu masih ada kebaktian lagi. Kita masih akan melaksanakan kebaktian sekolah minggu. Hampir 2 tahun kalian di rumah ya, nggak ke gereja. Gak apa, tenang. Kita sama-sama berdoa biar COVID-nya hilang ya adik-adik. So, thank you sudah ikut kebaktian hari ini. Dan kakak minta tolong buat subscribe ya. Subscribe di bawah dan jangan lupa untuk di like. Dadah adik-adik, goodbye.